Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami Bapak Ibu bersama pengelola unit kepegawaian kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, masih di dalam channel UP Kemenak KPR. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang dokumen-dokumen yang wajib untuk diupload dan mana dokumen yang bersifat opsional Bapak Ibu. Jadi dalam proses upload dokumen di dalam MIS-APK ini ada data atau dokumen yang bersifat wajib, artinya wajib untuk diupload, dan ada yang bersifat opsional. Kalau bersifat opsional adalah boleh untuk diupload dan boleh untuk tidak diupload. Selanjutnya pada video singkat ini kita juga akan membahas tentang dokumen-dokumen jika tidak memiliki atau tidak memegang dokumen yang asli, maka ada beberapa dokumen yang bisa dijadikan sebagai pengganti, dan apa dokumen penggantinya tetap saksikan di dalam video berikut ini. Yang pertama kita akan membahas tentang persoalan dokumen yang diupload ketika usul PDM. Jadi dokumen-dokumen ini merupakan dokumen yang kita upload pada dokumen pendukung yang ada di dalam sistem MIS-APK ini pada setiap riwayat yang ada. Yang pertama itu pada profil dokumen yang diunggah itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi pada profil itu yang diisi itu hanya data-datanya saja, sementara untuk dokumennya tidak ada yang kita upload di dalam My Profile. Selanjutnya yang kedua, pada riwayat pangkat dan golongan yang diupdate itu adalah satu data. Maksudnya adalah silakan mengupdate pangkat atau golongan terakhir saja. Sementara bukti fisiknya atau dokumennya yang wajib pada riwayat pangkat dan golongan itu adalah SKKP. Maksudnya adalah SK kenaikan pangkat terakhir kita. Maka dokumennya ini wajib untuk kita unggah atau kita upload di dalam riwayat pangkat dan golongan. Jadi untuk SK kenaikan pangkat yang terakhir itu sifatnya adalah wajib untuk diupload. Sementara ada yang bersifat opsional di dalam riwayat pangkat itu untuk pertek KP, pertimbangan teknis kenaikan pangkat, maka sifatnya adalah opsional. Jika Bapak Ibu mempunyai pertek dari SK kenaikan pangkatnya, maka boleh untuk mengupload perteknya tersebut atau tidak mengupload perteknya tersebut. Selanjutnya pada riwayat pendidikan yang diupdate itu hanya satu data, yakni pendidikan terakhir saja. Sementara untuk dokumen yang wajib kita unggah tersebut atau yang kita upload pada riwayat pendidikan adalah ijazah, transkrip nilai. Itu adalah dokumen yang wajib untuk kita upload di dalam riwayat pendidikan. Sementara SK pencantuman gelar, jika pun Bapak Ibu mempunyai SK pencantuman gelar, maka sifatnya adalah opsional, boleh dicantumkan dan boleh tidak untuk dicantumkan. Nah, itu adalah pada riwayat pendidikan yang wajib atau mesti diupload itu adalah ijazah dan transkrip nilai. Selanjutnya nomor 4, pada riwayat jabatan. Nah, yang diupdate itu adalah satu data. Maksudnya adalah jabatan terakhir kita pada saat sekarang ini. Jika di dalam sistem MIS-APK ini jabatan kita adalah jabatan lama, maka silakan ditambahkan jabatannya sesuaikan dengan jabatan yang Bapak Ibu pangku pada saat sekarang ini. Sementara untuk dokumen yang wajib untuk diupload pada jabatan ini adalah SK jabatan itu sendiri. Jadi SK jabatannya wajib untuk diupload. Sementara untuk surat pelantikannya, jika Bapak Ibu dilantik, maka ini bersifat opsional, boleh untuk diupload dan boleh untuk tidak diupload. Selanjutnya yang nomor 5 adalah pada riwayat PMK, peninjauan masa kerja. Yang diupdate itu adalah lebih dari satu data, artinya boleh mengupdate satu atau dua data. Nah, untuk dokumen yang diupload itu yang bersifat wajib adalah SK PMK itu sendiri. Jadi jika Bapak Ibu pernah melakukan peninjauan masa kerja dan sudah disahkan dan disetujui oleh BKN, maka silakan diupdate datanya. Dan untuk data pendukungnya yang wajib diupload itu adalah
SK PMK itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nomor 6 adalah riwayat CPNS atau PNS. Yang diupdate itu adalah satu data saja. Jadi kalau posisi kita pada saat ini adalah seorang CPNS, maka silakan diupdate data CPNS-nya. Dan jika kita pada saat sekarang ini adalah seorang PNS, sudah menjadi PNS, maka silakan diupload datanya. Pada riwayat CPNS atau PNS ini, maka silakan dilihat nanti bahwa yang menjadi data wajib untuk diupload itu adalah SK CPNS dan SK PNS. Jadi keduanya bersifat wajib, disesuaikan nanti pada isian dalam riwayat CPNS atau PNS-nya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melangkah ke nomor 7 pada riwayat diklat atau kursus. Nah, ini yang diupdate tetap satu data, artinya silakan diupdate data diklat yang pernah kita ikuti terakhir atau yang terbaru. Jika yang sudah muncul itu ada yang terbaru, maka silakan diupdate diklat atau kursus yang terakhir Bapak Ibu lakukan. Sedangkan yang menjadi data pendukung yang wajib untuk diupload itu adalah sertifikat dari diklat atau kursus itu sendiri. Nah, jadi sertifikatnya merupakan dokumen yang wajib untuk diupload di dalam riwayat diklat dan kursus. Sementara yang nomor 8 Bapak Ibu, pada riwayat keluarga. Nah, ini merupakan riwayat yang mayoritas menjadi kendala bagi kita. Kita akan lihat apa saja yang bisa diupdate dan apa saja dokumen yang wajib dan bersifat opsional untuk diupdate pada riwayat keluarga. Yang pertama, pada data orang tua. Data yang mesti diupload itu pertama kartu keluarga dan akte kelahiran, ini keduanya bersifat opsional. Jadi pada data dukung pada riwayat orang tua, dokumennya bersifat opsional, boleh untuk diupload dan boleh untuk tidak diupload karena bersifat opsional. Yang kedua, pada data pasangan yang wajib untuk diupload adalah surat nikah. Jadi mengupload surat nikah mesti atau harus dilakukan Bapak Ibu ya. Jadi untuk pasangan ini yang wajib itu adalah mengupload surat nikah. Pada dokumen anak, dokumen yang wajib untuk diupload itu adalah akte kelahiran. Jadi pada anak yang wajib diupload itu adalah akte kelahiran anak kita. Jadi sekali lagi, pada data orang tua, dokumen keduanya bersifat opsional, boleh diupload dan boleh tidak. Pada data pasangan yang wajib itu adalah surat nikah, dan pada anak adalah akte kelahiran anak kita. Selanjutnya kita lihat ke nomor 9, yaitu riwayat SKP. Data yang diupdate itu lebih dari satu data, artinya kita dibolehkan untuk mengupdate 2 data SKP atau 2 tahun terakhir, yakni tahun 2019 dan tahun 2020. Sementara yang menjadi dokumen yang harus diupload itu adalah dokumen realisasi SKP. Jadi sifat dari dokumen realisasi SKP itu wajib untuk diupload di dalam My SAPK ini. Jadi dokumen di dalam SKP ini, baik kita mengupdate tahun 2019 atau tahun 2020, wajib menyertakan atau wajib mengupload dokumen realisasi SKP itu sendiri. Jadi bukan bersifat opsional, tapi dokumen SKP itu wajib untuk diupload Bapak Ibu ya. Baik, kita ke nomor 10, riwayat penghargaan. Pada riwayat penghargaan ini, yang diupdate itu adalah satu data. Jadi kalau kita selama menjadi PNS ini pernah mendapatkan 2 penghargaan, contohnya Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dan 20 tahun, maka yang diupdate itu adalah penghargaan yang terakhir saja. Artinya silakan diupdate yang tahun atau sertifikat penghargaan 20 tahun. Jadi yang terakhir saja Bapak Ibu ya. Dan untuk bukti fisiknya yang diupload itu adalah sertifikat penghargaannya. Jadi sertifikat penghargaan itu sifatnya adalah wajib untuk diupload jika Bapak Ibu melakukan edit terhadap riwayat penghargaan ini. Nah, tapi jika tidak ada penghargaan maka tidak ada masalah. Tapi jika mendapatkan atau membuat penghargaan ini, maka silakan mengupload sertifikat penghargaannya
karena dokumen itu bersifat wajib. Nah, jadi tidak boleh tidak. Jadi wajib mengupload sertifikat penghargaan. Selanjutnya kita masuk ke nomor 11 pada riwayat organisasi. Yang diupdate di sini adalah satu data. Jadi ketika kita mempunyai riwayat di dalam MES APK ini tentang organisasi, maka silakan diupdate riwayat organisasi terakhir saja. Dan jika kita tidak memiliki organisasi di dalam MES APK ini, belum tercantum maksudnya, maka jika kita mempunyai organisasi tersebut, silakan ditambahkan satu riwayat organisasi yang terakhir Bapak Ibu ikuti saja. Nah, ketika membuat riwayat pada organisasi ini, maka dokumen pendukung yang wajib untuk diupload itu adalah SK organisasi yang Bapak Ibu ikuti tersebut. Jadi sifatnya wajib. Ini dokumen pendukungnya adalah yang wajib diupload itu adalah SK organisasi Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah riwayat CLTN. CLTN ini adalah cuti di luar tanggungan negara yang diupdate itu lebih dari satu data. Pada riwayat CLTN ini ada beberapa SK dan pertek yang mesti Bapak Ibu lampirkan atau upload jika mempunyai riwayat CLTN. Yang pertama ada penetapan CLTN itu sendiri. Untuk dokumen penetapan CLTN itu adalah SK penetapan CLTN dan sifatnya lah wajib untuk diupload. Sementara pertek penetapan CLTN itu sendiri bersifat opsional. Selanjutnya ada perpanjangan CLTN. Maka yang diupload itu adalah SK penetapan CLTN perpanjangannya sifatnya wajib. Sementara pertek penetapan CLTN perpanjangannya bersifat opsional, boleh untuk diupload dan boleh tidak diupload. Sementara ketika telah aktif kembali, maka pengaktifan itu dokumennya adalah SK penetapan CLTN-nya dan pertek penetapan CLTN-nya, maksudnya adalah SK pengaktifan kembali setelah melaksanakan CLTN. Jadi khusus untuk CLTN ini ada beberapa fase. Pertama adalah penetapan CLTN-nya, yang kedua perpanjangan CLTN-nya jika diperpanjang, dan selanjutnya yang terakhir adalah pengaktifan setelah melakukan CLTN Bapak Ibu. Jadi SK-nya bersifat wajib untuk diupload, sementara perteknya bersifat opsional. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dokumen pengganti terkait dengan usul PDM. Maksud dari dokumen pengganti ini adalah jika pada saat ini kita tidak memegang dokumen yang asli untuk diupload ke dalam MES APK ini, maka pihak BKN telah memberikan beberapa dokumen pengganti yang bisa dijadikan sebagai dokumen untuk diupload ke dalam sistem MES APK ini pada saat kita melaksanakan pemutahiran data. Nah, untuk yang nomor 1, pada dokumen pangkat atau golongan, dokumen yang diunggah atau diupload itu adalah SK kenaikan pangkat terakhir yang asli. Jika SK kenaikan pangkat yang asli ini tidak ada, maka bisa diganti dengan fotokopi yang dilegalisir oleh bagian kepegawaian dan di-scan secara takah. Takah ini maksudnya adalah di-scan jelas tidak blur Bapak Ibu ya. Selanjutnya jika SKKP itu tidak ada yang asli dan tidak ada yang fotokopinya disebabkan karena hilang, maka bisa dijadikan adalah surat keterangan dari bagian kepegawaian kita Bapak Ibu. Nah, itu pengganti untuk SK kenaikan pangkat pada riwayat pangkat dan golongan. Selanjutnya yang nomor 2 adalah pada riwayat pendidikan, dokumen yang diupload itu adalah ijazah dan transkrip nilai. Tapi jika ijazah dan transkrip nilai tidak ada yang asli, hanya fotokopinya saja, maka bisa dijadikan sebagai dokumen pengganti ijazah dan transkrip nilai fotokopi, tetapi dilegalisir oleh universitas yang mengeluarkan ijazah itu. Jika ijazahnya hilang, maka bisa menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh universitasnya. Yang ketiga, pada riwayat jabatan,
dokumen yang diupload itu adalah SK jabatan Bapak Ibu. Nah, jika tidak ada SK jabatannya yang asli, maka boleh menggunakan SK jabatan yang fotokopi dan dilegalisir oleh bagian kepegawaiannya dan di-scan secara jelas. Jika hilang, maka bisa menggunakan surat keterangan dari Biro SDM atau bagian kepegawaiannya. Selanjutnya yang nomor 4, pada riwayat PMK yang diunggah itu adalah SK PMK-nya. Tapi jika SK PMK-nya tidak ada yang asli, maka bisa menggunakan fotokopi PMK yang dilegalisir Bapak Ibu. Selanjutnya pada riwayat CPNS atau PNS, yang diupload itu adalah SK CPNS atau SK PNS-nya. Jika tidak memiliki yang asli atau pada hari ini tidak memegang yang aslinya, maka bisa menggunakan SK CPNS atau SK PNS yang difotokopi dan dilegalisir oleh bagian kepegawaiannya. Yang nomor 6, pada riwayat diklat atau kursus, yang diunggah itu adalah sertifikat aslinya. Tapi jika tidak memiliki pada saat ini, maka bisa menggunakan sertifikat diklat yang fotokopi dan di-scan secara takah. Dan nomor 7, pada riwayat keluarga, yang diupload itu pertama untuk pasangannya adalah surat nikah. Nah, tapi jika tidak ada yang asli, maka bisa menggunakan surat nikah fotokopi yang dilegalisir oleh KUA setempat. Dan selanjutnya adalah akte kelahiran. Untuk akte kelahiran ini, jika tidak ada yang asli, boleh menggunakan fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir, atau juga jika tidak ada yang asli, bisa menggunakan surat tanda lahir anak dan di-scan secara takah. Jadi untuk anak yang belum memiliki akte kelahiran, boleh menggunakan surat tanda lahir Bapak Ibu ya. Dan pada riwayat SKP, yang diupload itu adalah dokumen realisasi SKP yang asli. Tapi jika tidak ada yang asli atau tidak memegang yang asli, bisa menggunakan fotokopi SKP yang dilegalisir. Selanjutnya pada nomor 9, riwayat penghargaan. Yang diupload itu adalah sertifikat penghargaan yang asli tentunya. Tapi jika tidak memiliki, maka bisa menggunakan sertifikat penghargaan yang fotokopi dan dilegalisir di bagian kepegawaiannya. Selanjutnya yang nomor 10, pada riwayat organisasi, yang diupload itu adalah SK organisasi yang asli atau boleh fotokopinya. Dan yang terakhir pada riwayat CLTN, yang diupload itu adalah SK penetapan CLTN-nya. Dan jika tidak ada, maka boleh menggunakan SK CLTN penetapan yang fotokopi. Begitu juga dengan perpanjangan dan pengaktifan. Yang diupload itu adalah SK penetapan perpanjangannya dan pengaktifannya yang asli. Jika tidak, bisa menggunakan SK perpanjangan dan pengaktifan yang fotokopi dan dilegalisir oleh bagian kepegawaiannya. Selanjutnya bisa di-scan secara takah atau jelas atau tidak blur. Nah, inilah Bapak Ibu dokumen-dokumen pengganti yang bisa dijadikan sebagai data dukung untuk mengupload dokumen tersebut pada MSAPK jika kita pada saat ini tidak memegang dokumen-dokumen aslinya. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan tentang dokumen-dokumen yang bersifat wajib untuk diupload dan bersifat opsional. Selanjutnya, dokumen-dokumen pengganti yang bisa dijadikan sebagai data dukung untuk diupload di dalam sistem SAPK ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian.